Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang istilah Al-Quran untuk perkawinan. Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata ini yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Istilah atau kata zawaj berarti pasangan, dan istilah nakaha berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata zawaja dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam Al-Quran. Sementara kata nakaha dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali. Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan atau pernikahan dapat dikatakan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata zawaja memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap. Perempuan pun demikian, merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri, dan sebaliknya, istri adalah pasangan suami. Kata ini memberikan kesan bahwa suami kalau sendiri belum lengkap, istri pun demikian, persis seperti rel kereta api tanpa kereta api, atau sebelah anting-anting. Ternyata, secara umum Al-Quran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjadinya hubungan seseorang atau laki-laki atau suami dengan seorang perempuan atau istri secara sah, baik untuk hubungan lahir maupun batin. Memang ada kata wahabat yang berarti memberi, yang juga digunakan Al-Quran untuk menyatakan keabsahan hubungan laki-laki dan perempuan. Tetapi kata ini digunakan Al-Quran hanya untuk melukiskan kedatangan wanita kepada Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri oleh Nabi, seperti digambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-50. Wamro'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arodan nabiyyu ayyastangkihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Dalam ayat ini, kata wahabat yang menyebut untuk perkawinan, tetapi kata yang digunakan dalam ayat ini hanya berlaku bagi Nabi, khalisatan laka min dunil mu'minin. Karena itu, kata wahabat digunakan Al-Quran untuk menunjukkan dan melegitimasi penghalalan hubungan laki-laki dan perempuan atau dengan perkawinan yang berlaku khusus dan hanya bagi diri Nabi SAW, tetapi bukan untuk umatnya. Demikian kata Muhammad Abu Zahroh dalam Al-Ahwal As-Syakhsiyah. Penghususan dimaksud disebutkan secara tegas dalam ayat ke-50 tersebut, khalisotam min laka min dunil mu'minin. Adapun pengertian perkawinan menurut istilah, misalnya menurut Muhammad Abu Zahroh, innahu aqdun yufidu halal usrati bainar rajuli wal mar'ati wa ta'awanuhuma wa yahilu ma likaihima min hukuki wa ma alaihi min wajibati.
bahwa perkawinan adalah akad atau transaksi yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki atau suami dengan seorang perempuan atau istri, dan saling tolong-menolong di antara keduanya, dan saling memiliki hak dan kewajiban. Dari definisi Abu Zahroh ini, ada kata kunci dalam hubungan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, yakni mereka harus saling, yang berarti saling melengkapi, saling bermitra, saling membantu, dan saling-saling lain antara suami dan istri, yang berarti bermitra. Definisi lain dari perkawinan seperti digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, definisi yang menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai transaksi atau akad kepemilikan, akdu tamlik, atau sebagai ganti kepemilikan, akdu muawadah, perlu ditinjau ulang, sebab definisi ini tidak sejalan dengan nilai dasar atau prinsip atau spirit Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan. Nah, saudara-saudara, teman-temanku, para mahasiswa dan santri juga praktisi perkawinan, dari sejumlah nas tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan kemitraan yang saling membantu, saling tolong-menolong, dan saling-saling yang lain. Sebagai pasangan bermitra, kedua suami dan istri seharusnya sama-sama menjadi subjek dalam kehidupan rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi objek, bukan pula satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior. Kalau akad nikah didefinisikan sebagai akad kepemilikan atau akad ganti kepemilikan, akan menimbulkan hubungan suami dan istri sebagai hubungan subjek dan objek, hubungan aktif dan pasif, hubungan superior dan inferior. Karena itu seyogianya, dan ini yang diperintahkan agama, bahwa akad nikah adalah akad ikatan lahir dan batin, serta akad untuk menunjukkan kerelaan saling memiliki hak dan kewajiban antara suami istri. Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar, bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami atau laki-laki dan satu lagi dari keluarga istri atau perempuan. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu. Demikian teman-teman bahasan kita tentang istilah Al-Quran untuk perkawinan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.